Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Edukasi. Kali ini kita akan melanjutkan PPKN kelas 11 yang bagian 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika di unit ketiga sampai 5. Buat kalian yang baru bergabung, pastikan kalian semuanya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tetap bisa mengikuti video terbaru dari kelas edukasi ini. Sekarang di unit yang ketiga tentang tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Yang pertama adalah tentang tantangan ideologi. Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kata radikalisme seringkali diidentikan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Sementara itu, terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran benda, objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Kemudian hal yang tidak kalah berbahayanya adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat dikatakan dengan gaya hidup yang sifatnya tidak hemat. Akibatnya, demi mencapai kebahagiaannya terletak pada aktivitas membeli barang dengan cara apapun, meskipun itu melanggar norma dan konstitusi. Yang kedua adalah hoax dan post-truth. Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama adalah karena banjirnya informasi ini, kita kemudian disuguhi berbagai macam informasi, dari yang valid hingga yang palsu, dari yang penting hingga yang tidak penting. Oleh karena itu, banyak kita jumpai beredarnya hoax atau informasi palsu di media sosial kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mengidentifikasi 3.901 berita palsu atau berita bohong selama periode Agustus 2018 hingga November 2019. Nah, kalau untuk tahun ini silakan kalian cari tahu sendiri. Kemudian yang kedua, beredarnya hoax membawa kita pada suatu yang disebut dengan post-truth. Dalam kamus Oxford, makna post-truth adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif. Post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi dibentuk oleh sentimen dan kepercayaan. Misalnya, ketika seseorang membenci kelompok tertentu, berita tentang keburukan dari kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Selanjutnya yang ketiga adalah lebih jauh dampak dari banjirnya informasi adalah membuat masyarakat mudah diprovokasi, diadu, dihasut, dan ditanamkan kebencian melalui informasi palsu. Akibatnya permusuhan sesama bangsa Indonesia, kebencian kepada bangsa lain, upaya untuk memecah belah bangsa, dan sejumlah dampak negatif lainnya dapat dengan mudah di tengah-tengah kita atau mudah kita temui di sekitar kita. Yang ketiga adalah tantangan global. Pesatnya teknologi membuat kita harus bisa bergaul, bersaing, dan berkontribusi dengan baik di hadapan masyarakat internasional agar kita tidak kalah saing dalam skala global. Pada abad ke-21 ini kita perlu memiliki sejumlah kecakapan atau keterampilan, yaitu kecakapan literasi, kompetensi, dan karakter.
Pada abad ini kita tidak cukup hanya pintar menghafal teori-teori, rumus-rumus, dan definisi-definisi, tetapi juga perlu memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah, melakukan kolaborasi dan kerjasama. Dunia hari ini menghadapi sejumlah tantangan global yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Krisis lingkungan, pemanasan global, pandemi, kekerasan, dan perang global adalah beberapa contoh tantangan global yang tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak. Kemudian materi yang keempat atau unit keempat adalah merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Yang pertama, kita harus mengenali dan merawat kearifan lokal sebagai pandangan hidup masyarakat. Kearifan lokal dapat dikenali dan dirawat agar menjadi pandangan hidup masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Penelitian dan dokumentasi. Melakukan penelitian mendalam tentang kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai tradisi dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. B. Pendidikan dan pelatihan. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan untuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai dan praktik-praktik tersebut. C. Penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang aktif dalam melestarikan dan mempraktikkan kearifan lokal. Kemudian yang D, partisipasi aktif. Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam mempraktikkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan seperti upacara adat, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Sikap dan tindakan generasi muda dalam melestarikan tradisi lokal yang beragam. Generasi muda harus belajar terus tentang tradisi lokal, menghormati orang tua dan leluhur yang menjadi penjaga tradisi tersebut, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi. Generasi muda dapat berperan penting dalam melestarikan tradisi lokal yang beragam dengan cara sebagai berikut. A. Aktif terlibat. Mereka harus aktif terlibat dalam upacara adat, kegiatan budaya, dan pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari tradisi lokal. B. Mengabadikan melalui media. Menggunakan media seperti gambar, video, dan tulisan untuk mendokumentasikan tradisi lokal dan membagikannya dengan generasi berikutnya. Jadi generasi selanjutnya itu bisa tahu fakta-fakta melalui gambar ataupun video yang sudah dibuat. C. Kolaborasi antar generasi. Generasi muda dapat berkolaborasi dengan generasi yang lebih tua untuk merawat dan memperbarui tradisi lokal agar tetap relevan dalam konteks modern. Dengan mengenali, merawat, dan melibatkan generasi muda dalam tradisi lokal yang beragam, kita dapat menjaga keberagaman budaya dan memastikan bahwa pandangan hidup masyarakat tetap tercermin dalam kearifan lokal yang diwariskan. Selanjutnya di unit yang kelima tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. 1. Mengenali tindakan diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu seperti ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Beberapa cara mengenali tindakan diskriminasi adalah A. Pembedaan berdasarkan ciri-ciri kepribadian. Identifikasi apakah ada perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri pribadi seperti warna kulit, agama, atau budaya. B. Tindakan merendahkan atau menyakiti. Tinjau tindakan atau kata-kata yang merendahkan atau menyakiti seseorang atau kelompok tertentu. Kemudian yang C. Perbedaan perlakuan. Perhatikan apakah ada perbedaan perlakuan yang tidak adil dalam hal akses, pekerjaan, pendidikan, atau layanan lainnya berdasarkan ciri-ciri tertentu.
Nah, yang kedua ini, mengapa seseorang melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan negatif? Ternyata ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang atau kelompok melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan negatif. A. Prasangka atau stereotip. Seseorang mungkin memiliki prasangka atau pandangan negatif terhadap kelompok tertentu karena terpengaruh oleh stereotip dan keyakinan yang salah. B. Kekuasaan dan kendali. Orang yang merasa memiliki kekuasaan atau kendali atas orang lain dapat menggunakan diskriminasi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi mereka. Kemudian yang C, ketidakpahaman. Ini tentang kelompok lain dan ketakutan terhadap yang tidak dikenal dapat menghasilkan perilaku diskriminatif. 3. Mengikis stereotip, diskriminasi, dan bullying. Cara mengatasi stereotip, diskriminasi, dan perundungan adalah sebagai berikut. A. Pendidikan dan kesadaran. Mendidik masyarakat tentang dampak negatif stereotip, diskriminasi, dan perundungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan toleransi. B. Promosi keberagaman. Mendorong inklusi dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. C. Hukum dan kebijakan. Mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang melarang diskriminasi dan perundungan, serta memberikan sanksi kepada pelaku. Kemudian yang D, pendidikan anti-bullying. Membuat program pendidikan anti-bullying di sekolah dan tempat kerja untuk mengajarkan empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan cara menghadapi perundungan. E, promosi positivitas. Mendorong narasi positif tentang beragam kelompok dan individu untuk menggantikan stereotip negatif. F, keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengatasi diskriminasi dan perundungan serta mempromosikan toleransi dan inklusi. Dengan tindakan ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Baik teman-teman semuanya, itu tadi materi kita atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar bisa mengikuti atau belajar bersama di channel Kelas Edukasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.